Davide Frattesi semakin jauh dari jangkauan AS Roma. Davide Frattesi, pemain yang menjadi target utama AS Roma dan Napoli, diprediksi akan mendapatkan kembali peran penting di Inter meskipun hampir meninggalkan klub pada bulan Januari. Menurut Corriere dello Sport, gelandang asal Italia ini dianggap sebagai pilihan ideal bagi kedua klub tersebut, yang sempat mencoba merekrutnya pada jendela transfer musim dingin namun gagal. Meskipun hanya mendapat peran terbatas dalam sistem Simone Inzaghi, pelatih Inter tersebut menolak permintaan Frattesi untuk pindah, sehingga pemain ex-Sassuolo itu tetap bertahan di klub. Meskipun banyak yang berharap Roma dan Napoli akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan Frattesi pada musim panas nanti, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Inter mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Frattesi dikabarkan meminta untuk meninggalkan Inter pada Januari karena kesempatan bermain yang tidak konsisten, namun permintaannya ditolak oleh klub. Keputusan ini bisa jadi menjadi berkah tersendiri bagi kedua belah pihak, karena dalam beberapa pekan terakhir, performa Frattesi semakin meningkat. Salah satu kontribusinya yang penting, yaitu gol penentu kemenangan melawan Bayern Munich di Liga Champions, semakin memperkuat posisinya di tim. Dengan peningkatan performa yang terus berlanjut, Frattesi sepertinya telah memperoleh kesempatan kedua di Inter, yang berpotensi memperkokoh tempatnya di tim hingga akhir musim. Terlebih permintaan Inter untuk tim pesaing langsung di Liga akan melonjak 2x lipat dari angka seharusnya, yaitu dari 35-40 juta euro ke 70-80 juta euro. Henrikh Mkhitaryan, kami berjuang, menderita, dan layak lolos. Henrikh Mkhitaryan mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya usai kemenangan dramatis Inter atas Bayern Munich, yang memastikan langkah Nerazzurri ke semifinal Liga Champions untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Ini adalah salah satu malam terbaik yang pernah saya alami bersama Inter, kata gelandang asal Armenia itu dalam wawancara pasca pertandingan. Kami sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya, kami pantas mendapatkannya. Kami menderita, kami berkorban. Inter sempat tertinggal lebih dulu, namun menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk membalikkan keadaan dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Kami bangga, dan kami tidak ingin berhenti di sini, lanjut Mkhitaryan. Kami tahu kami bisa melakukan lebih banyak lagi. Tidak ada rahasia khusus yang bisa diceritakan, semua bisa melihat semangat kami di atas lapangan. Setelah kebobolan, kami mencetak 2 gol dan langsung bereaksi. Ia pun menegaskan keyakinannya terhadap tim, terlepas dari komentar dari luar, saya tahu kualitas rekan-rekan setim saya. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Saya tahu apa yang saya lihat dan saya tahu kemampuan tim ini. Clarence Seedorf, Inter bisa memenangkan semuanya atau kehilangan segalanya. Berbicara kepada Prime Video usai pertandingan dramatis Inter Bayern Munich, legenda sepak bola Belanda Clarence Seedorf memberikan analisanya terkait performa Inter dan peluang mereka ke depan. Inter bermain sangat baik dan layak berada di semifinal. Dari yang saya lihat, 4 tim yang lolos adalah yang menunjukkan permainan terbaik. Bayern menekan hari ini, mereka bermain seperti di kandang, tapi Inter tetap tenang, ujar Seedorf. Para pemimpin di tim Inter muncul seiring berjalannya pertandingan. Terlihat jelas bahwa pengalaman final beberapa tahun lalu melawan Manchester City memberikan mereka kepercayaan diri. Mereka kalah saat itu, tapi tampil lebih baik dibanding City. Pengalaman itu membentuk mereka, dan sekarang Inter paham bagaimana cara menang di pertandingan seperti ini. Mereka bisa memenangkan semuanya atau kehilangan segalanya, tapi Inter adalah favorit, baik di Liga Champions maupun Serie A. Kemungkinan meraih treble itu nyata. Di final nanti bisa saja melawan PSG atau Arsenal, mereka harus percaya, karena mereka punya semua kualitas untuk melakukannya. Inter konfirmasi akan pertahankan De Vrij dan Acerbi dan akan datangkan bek tengah baru. Menurut laporan dari jurnalis Pasquale Guarro, masa depan 2 bek senior Inter telah ditentukan, Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi dipertahankan oleh manajemen klub. Keduanya saat ini tampil dalam performa yang solid dan meyakinkan, sehingga bukan tidak mungkin keduanya akan tetap dipertahankan oleh manajemen. Meski begitu, Inter tetap aktif merancang masa depan skuadnya dan akan tetap mencari tambahan di sektor pertahanan. Target utama adalah seorang bek yang bisa beroperasi fleksibel baik sebagai bek tengah murni maupun di sisi kanan dari 3 bek belakang. Kriteria ini dinilai penting untuk memberikan kedalaman dan variasi taktis bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dengan rotasi padat dan ambisi untuk tetap kompetitif di semua kompetisi,
Kebijakan transfer yang terencana akan menjadi kunci agar Inter tetap stabil secara performa dan struktur skuad di musim-musim mendatang. Banyak nama dikaitkan termasuk pemain tim nasional Indonesia, Jay Itzes. Tak terima kalah Direktur Olahraga Bayern Munich anggap Inter hanya lebih beruntung. Direktur Olahraga Bayern Munchen mengungkapkan rasa kecewa setelah tersingkir dari Liga Champions di tangan Inter, namun tetap menegaskan bahwa timnya telah memberikan segalanya dan tidak kalah secara kualitas dalam 2 leg pertandingan. Ketika kamu tersingkir dengan cara seperti ini, wajar jika rasa kecewa yang paling terasa. Tapi saya rasa kami bukanlah tim yang lebih buruk di kedua pertandingan. Mungkin yang lolos adalah tim yang lebih beruntung, ujar sang direktur usai pertandingan. Ia menyoroti bahwa Bayern kebobolan 2 gol dari situasi bola mati, yang menjadi pembeda di laga ini. Kami sudah memberikan segalanya, tapi kemudian kebobolan 2 gol dari bola mati. Meski begitu, kami berhasil bereaksi dan punya peluang untuk membuat skor jadi 3-2, tapi pada akhirnya kami tak berhasil. Sayangnya, mimpi bermain di final di kandang sendiri harus pupus, tambahnya. Meski kecewa, ia tetap mengambil sisi positif dari pengalaman ini dan menegaskan bahwa Bayern akan kembali lebih kuat musim depan. Sekarang kami harus belajar dari pengalaman ini. Kami tersingkir di perempat final dengan selisih yang sangat tipis, dan kami harus menjadikannya pelajaran untuk mencoba lagi musim depan. Di musim panas kami akan bermain di Piala Dunia antar klub dan dalam 5 bulan lagi kembali ke Liga Champions. Saat ini kami kecewa, tapi kami bisa keluar dari kompetisi ini dengan kepala tegak, tutupnya. Materazzi PD Inter Milan bisa singkirkan Barcelona. Bek legendaris Italia yakni Marco Materazzi, percaya diri Inter Milan mampu melaju ke final Liga Champions musim ini dengan menyingkirkan Barcelona di babak semifinal. Inter Milan sukses menyegel 1 tempat di babak semifinal Liga Champions musim ini, usai bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munchen di leg kedua babak 8 besar dini hari tadi, 17-4. Tim asuhan Simone Inzaghi melenggang dengan keunggulan agregat 4-3, dan kembali menjejak babak semifinal UCL untuk yang kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Raksasa Serie A lantas akan bersua Barcelona di babak semifinal, di mana leg pertama akan berlangsung di Spanyol pada tanggal 30 April 2025 dan dilanjutkan leg kedua di San Siro sepekan berselang. Menurut Marco Materazzi, mantan bek Inter ini optimis jika bekas klubnya bisa menjinakkan Barcelona. Materazzi memandang jika pengalaman yang dimiliki skuad Nerazzurri jauh di atas Barca yang relatif diisi oleh banyak pemain muda. Jujur saja, saya lebih khawatir dengan pertandingan Inter versus Bayern, ucap Materazzi dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Barcelona dihuni oleh banyak talenta dengan penyerang berkelas mulai dari Lewandowski hingga Lamine Yamal yang piawai dalam urusan mencetak gol ke gawang klub besar. Akan tetapi tim mereka masih sangat muda, saya yakin kedewasaan Inter akan menolong Simone, Inzaghi, Imbu Materazzi. Inter akan memainkan leg pertama di Barcelona dengan spirit yang sama seperti melawan Munchen, dan mereka bisa mengambil keuntungan besar di laga 30 April besok, tutup juara UCL tahun 2010 ini.